Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama Dinar. Kali ini bahas tentang hal yang berbeda walaupun outfitnya sama. Dan tapi latarnya beda ya gitu karena ganti lokasi. Tadi di kamar anak, sekarang di kamar sendiri. Nah, kali ini mau bahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman gitu ya. Karena sebelumnya sempat ngelempar tema ke status di WhatsApp, lalu pada semangat jadinya gitu ya, terutama para ibu-ibu. Kenapa soalnya temanya ngebahas tentang kita semua yang merasa berat badannya kelebihan. Nah, kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya bisa nurunin berat badan 15 kg dalam waktu 3 bulan saja. Wow. Jeng. Nanti aku cari backsoundnya ya biar agak dramatis. Nah, pengen cerita gitu ya, awalnya gimana sih dan caranya kayak gimana, kok bisa gitu ya sampai bisa nurunin berat badan belasan kilogram itu, sampai akhirnya ngebuat semua orang, literally semua orang yang baru ketemu lagi sama aku langsung kaget karena kok jadi kayak gini gitu. Bener-bener sampai tetangga aja yang setiap hari ketemu asalnya gitu ya, begitu aku pulang dari Jakarta ke Bandung terus ketemu lagi aku senyumin, dia nggak balas senyum. Kenapa? Dia tuh gitu loh, ngeliatin aja gitu. Siapa? Kata dia. Loh, aku nih Adin loh mbak gitu ya. Maksudnya tuh ini tuh aku loh gitu yang setiap hari ada di rumah ini. Terus kata dia langsung histeris gitu, ya Allah mbak Adin, aku pikir siapa gitu ya, karena gitulah ya, heboh saking panglingnya dan saking ngerasa kalau Adin tuh ya Dinar itu ya, Adin nanti nggak banyak yang tahu ya. Dinar itu memang ciri khasnya adalah berbadan, padat, berisi dan berat. Karena memang dari kecil sebesar itu, memang montok gitu ya, dari kecil montok. Makanya sampai kuliah juga badan masih berisi banget. Jadinya pada kaget gitu. Bahkan berat badan sebelum nikah aja aku ada di angka 65 kg berat badan waktu gadis, waktu tepat dinikahi oleh Bapak Rido gitu ya. Itu berat badannya 65 kg, tebal memang gitu ya. Jadi dan waktu kelas 6 SD, bayangin ya, waktu kelas 6 SD aja berat badan aku tuh udah 52 kg. Itu SD. Mungkin buat kalian, mungkin ada ya yang udah nikah beratnya juga cuma 50, 55 gitu. Nah, itu berat badan SD aku. Seberat itu memang gitu ya. Jadi itu masa lalunya gitu ya, sampai akhirnya pada kaget. Dan alhamdulillahnya setelah melalui banyak sekali rintangan dalam hal diet, dari mulai ya dulu sering coba diet karena apa? Karena suka dibully gitulah ya, biasa anak sekolah kan gitu. Lihat yang badannya agak berisi tuh langsung suka ngeledekin temennya gitu, terutama aku gitu ya di kelas tuh. Ya bercanda sih, aku nggak marah juga, cuma kan apa ya, jadi kepikiran karena emang aku segendut itu ya gitu. Kadang dulu suka mikir kayak gitu. Dan memang gendut ternyata gitu ya, makanya diledekin. Ya udah nggak apa-apa gitu ya, biasalah gitu urusan membuli itu. Cuma akhirnya tuh jadi motivasi aku buat diet. Tapi dulu nggak pernah berhasil, sebelum nikah tuh kayak nggak pernah berhasil gitu dietnya, berujung sakit atau berujung sakit mah. Siapa juga yang kayak gitu, ibu-ibu atau teteh-teteh sama ya gitu. Biasanya rata-rata diet yang nggak cocok di kita tuh pasti ujung-ujungnya adalah sakit mah atau sakit yang lain gitu. Malah ada yang gara-gara salah diet jadi diinfus dan lain-lain, nauzubillah. Makanya sekarang aku mau share gimana caranya nih diet yang tetap nyaman, enak, bisa makan enak juga, gak stres tapi berat badan turun. Check it out. Oke, yang pertama adalah gitu yang aku lakukan, riset dulu kira-kira yang cocok sama karakter badannya aku tuh yang kayak gimana. Setelah dibaca gitu ya, dan setelah lihat video semua para suhu di dunia perfitnessan, semuanya sepakat bahwa diet itu intinya satu, kalori defisit. Kalori yang masuk jauh lebih sedikit daripada kalori yang kita pakai.
Jadi semuanya kebakar gitu intinya. Apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita tuh dibakar jadi energi, makanya nggak jadi lemak gitu. Nah gimana caranya? Asupan harian yang kita masukin itu defisit gitu, sehingga energi yang dikeluarkan lebih banyak. Makanya yang dipakai adalah energi cadangan. Apa itu? Lemak. Jadinya lemaknya berkurang gitu ya sederhananya. Nah gimana caranya biar kalori defisitnya ini jadi suatu proses yang menyenangkan gitu. Nah katanya gitu ya, disuruh melihat karakter badannya kita. Kamu tipe yang bisa kamu tipe yang bisa merubah makanan atau enggak? Kalau misalnya bisa tipe yang merubah makanan dengan makanan yang lebih sehat, otomatis dan kamu nggak bisa nahan lapar gitu ya, otomatis kamu harus berubah jenis makanannya kamu untuk mengurangi kalori harian. Yang tadinya banyak makan gorengan, kurangin, jadi banyakin makanan sayuran, buah-buahan gitu ya. Yang tadinya banyak micinnya, banyak garamnya gitu ya, kurangin jadi yang agak lebih plain dan lain-lain. Tapi di luaran sana udah mulai banyak ya yang ngasih resep gimana caranya menu diet tapi tetap enak dimakan, itu ada. Silahkan kalian berselancar aja senyamannya kalian. Nah setelah itu gitu ya, setelah kalau misalnya kalian udah tahu, oh ternyata aku kayaknya nggak bisa nih ngerubah makanan macam aku nggak bisa ngerubah makanan jadi makanan yang bener-bener gak ada rasanya gitu, rasanya stres banget, gak ada cemilan juga stres, gak ada gorengan aku stres, aku nggak bisa ngerubah jenis makanan karena ya itu tadi, stres akhirnya berujung selalu kayak gitu, berujung lambungnya sakit. Akhirnya apa? Aku cari metode kedua. Metode kedua adalah menahan lapar. Menahan lapar sampai waktunya tiba makan, aku bisa makan apa aja. Ini metodenya metode puasa atau disebut dengan intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah makan di jendela makan yang sudah ditentukan, gak lebih jamnya gitu ya, hanya maksimal 8 jam dalam sehari waktu makannya. Nanti dijelasin lebih rinci. Nah ini adalah untuk orang-orang yang gak bisa rubah jenis makanan tapi masih mau untuk nahan lapar. Nah itu aku boleh deh nahan lapar asal aku masih boleh makan coklat. Aku boleh deh nahan lapar asal aku boleh makan cemilan yang aku suka. Boleh deh aku nahan lapar asal nanti pas makan aku boleh makan gorengan gitu. Itu kalau aku ya. Jadinya aku pilih metode yang kedua, si intermittent fasting ini, atau bahasa awamnya orang Indonesia kenalnya sama OCD, Obsessive Compulsive Diet ya, yang dipopulerkan sama Om Deddy Corbuzier. Nah itu ya kayak gitu percis gitu ya. Jadi dalam sehari gitu ya dietnya, makannya tuh dikasih jendela makan. Kalau aku kayak gini metodenya, bangun tidur. Jadi nih misal hari ini nih, oke, aku niat besok aku mau diet, misal kayak gitu ya. Besokannya jam 9 pagi aku baru makan sarapan. Lalu makan lagi siang jam 12, ditutup sampai jam 5. Jadi jendela makannya cuma dari jam 9 sampai jam 5. Itu kan 8 jam ya kalau di total. Sebelum jam 9 dan setelah jam 5 aku nggak makan apapun. No calories intake. Nggak ada kalori yang masuk ke dalam tubuh, termasuk buah-buahan. Yang masuk cuma air putih atau teh pahit aja. Gitu ya, paham ya? Tapi dari jam 9 sampai jam 5 di jendela makan yang 8 jam itu, kamu boleh makan apapun, terserah. Asal kuncinya jangan kalap. Jangan segala dimakan, jangan segala lapar mata. Secukupnya aja, tapi yang kamu mau gitu. Ngerti nggak? Kalau aku lebih ke menuhin kesenangan menuhin kesenangan pikirannya aku gitu. Jadi nahan lapar tuh udah capek kan, semalaman nahan lapar lalu baru makan jam 9. Aku suka mikirin kira-kira nanti mau makan apa ya yang bisa nyenengin hati. Oke, aku bakal beli cemilan ini. Beli satu, makan di jam jendela makan, that's it, cukup. Selebihnya makan biasa. Nasi dengan lauknya, dengan bayamnya, nasi dengan lauknya, dengan sayurnya. Aku suka bayam. Dimakan kayak biasa, ya kayak biasalah, kayak makanan kalian sehari-hari kayak gimana sih. Jadi kan perubahannya gak ekstrim ya. Itu di seminggu pertama di jendela makan yang 8 jam. Nanti yang seminggu setelahnya, kalau misalnya lambungnya sudah terbiasa, badannya udah terbiasa, majuin lagi jadi jendela makan 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu jam yang aku ambil ya, karena aku gak mau ambil malam. Soalnya biar lebih efektif gitu kalau misalnya jendela makannya siang-siang. Dari jam 9 sampai jam 3 sore aku makan
Di luar jam itu hanya masuk air putih dan juga hanya masuk teh pahit atau teh pahit gitu kalau misalnya mau yang ada rasanya di lidah. Setelah terbiasa lagi 6 jam, majuin lagi jadi 4 jam. Nah, ini asik banget sih gitu, ini seru banget. Udah majuin lagi jadi 4 jam, terbiasa lagi, majuin lagi jadi 24 jam. 24 jam tuh kayak gimana? Makannya cuma sekali. Jadi makan misal jam 10, lalu ditutup, sudah, selebihnya cuma minum air putih. Tapi ini aku nggak saranin ya, karena agak kesiksa juga waktu itu. Aku cuma berhasil cuma sehari doang yang 24 jam, jadi selebihnya kayak cuma 4 jam kalau emang lagi diperketat, atau 8 jam kalau lagi santai, atau 6 jam kalau lagi mau maintain berat badan. Dan itu benar-benar berhasil, benar-benar berhasil ya. Intinya keberhasilannya ada di 1, sabar, 2, jangan kalap gitu ya kalau pas lagi jendela makan. Yang ketiga, lakuin aktivitas kayak biasa biar kalorinya kita terbakar. Nah, satu lagi penunjang yang bikin proses dietnya itu jadi lebih cepat adalah olahraga. Dan aku olahraganya HIIT cardio. Kenapa HIIT cardio? Karena HIIT cardio itu dilakuin dalam waktu yang singkat, hanya ya 5 menit, 10 menit atau 30 menit maksimal. Itu tuh udah ngebakar kalori banyak banget. Dan even kita udah berhenti olahraganya, tubuh kita masih tetap ngebakar kalorinya gitu. Ngerti gak? Jadi itu sangat efektif untuk ibu-ibu yang mungkin punya anak kecil atau yang sibuk banget sama urusan karirnya misal kayak gitu, dan butuh waktu yang butuh nyuri-nyuri waktu buat olahraga. Nah, ini sangat efektif banget ini HIIT cardio. Aku olahraganya pakai tutorial di YouTube juga, banyak kok, cari aja HIIT cardio, HIIT cardio gitu ya di keywordnya, nanti bakal keluar. Untuk awal-awal cari yang untuk pemula dulu biar nggak cedera. Oke? Nah, itu alhamdulillahnya sangat bekerja di badannya aku dan turun belasan kilogram dalam waktu 3 bulan yang akhirnya bikin orang-orang pada pangling. Karena asalnya kayak gini nih badannya, nanti aku sertain ya fotonya. Lalu berubah jadi kayak gini ya, kayak sekarang. Sekarang jauh lebih berisi sih, karena yang di foto ini yang aku sertain tuh lagi kurus-kurusnya banget, karena lagi semangat banget. Cuma lama-lama dipikir-pikir jadi kayak kurang seger ya gitu, makanya aku dibuat lebih santai biar agak lebih berisi lagi gitu. Dan itu aja kayaknya, biar videonya nggak terlalu panjang ya. Semoga bisa diaplikasiin sama ibu-ibu. Oh ya, pasti ada yang nanya, ini aman nggak buat penderita MAH? Kalau yang aku baca itu aman banget. Justru malah bisa jadi terapi buat yang sakit MAH, karena aku punya MAH juga gitu, gampang banget kepancing MAH-nya. Tapi alhamdulillah aman aja, nggak tambah parah juga, nggak nyembuhin banget juga sih. Kadang juga perih, namanya nahan lapar kan pasti perih ya gitu lambungnya. Cuma ya aku suka nganggepnya ya ini lagi puasa aja gitu, sama kayak kita lagi puasa kan sama ya, perutnya perih juga. Dan alhamdulillahnya nggak tambah parah tuh, nyaman-nyaman aja. Juga ada penelitian gitu ya yang mengatakan bahwa HIIT cardio, intermittent fasting itu bikin kita tambah awet muda, karena hormon growth hormonnya kita tuh, kalau nggak salah ya, growth hormonnya kita tuh jadi naik dan bertumbuh gitu, malah jadi kelihatan lebih muda karena ngelakuin intermittent fasting ini. Gitu deh, gitu, banyak banget deh manfaatnya, kalian boleh baca-baca ya. Yang penting jangan pernah diet dengan asal ikutan aja tanpa kalian cari tahu dulu diet itu sebetulnya, metode diet yang kalian pilih itu sebetulnya kayak gimana. Cari tahu dulu apakah metode diet yang kalian pilih itu cocok sama karakter badannya kalian apa enggak, karena ini penting banget, akan menentukan keberhasilan diet kalian. Percayalah, sebelumnya aku udah diet dengan banyak cara dan selalu gagal. Karena apa? Karena aku nggak baca dulu tentang metode diet itu. Kalau misalnya aku baca dan mendalami, mungkin aku bakal berhasil ya pada saat itu. Makanya yang sekarang aku baca dulu, banyakin literatur dulu. Setelah tahu gitu ya, itu dietnya kayak gimana, seluk-beluknya, karakternya seperti apa, cocok enggak sama badan aku, sama karakter aku, baru deh beneran berhasil dan cepet banget, kaget 3 bulan. Jauh lebih cepet daripada proses dietnya suamiku. Oh ya, nanti Bapak Rido bakalan share juga gimana caranya dia nurunin berat badan, karena dia sempat obesitas juga setelah nikah sama aku. Ketularan ya dengan kegendutan istrinya pada saat itu. Dan dia berhasil turunin lagi berat badannya dia sampai ke akhirnya ideal lagi.
dia juga nanti bakalan sharing di video yang terpisah karena kita pakai metode yang berbeda. Siapa tahu metodenya dia lebih berhasil, lebih works di kalian daripada metodenya aku. Gitu aja sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga para pejuang diet berhasil dengan metode yang dipilihnya. Jangan pernah patah semangat. Jadiin tujuan kalian untuk diet adalah untuk sehat ya. Jangan cuma untuk sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar untuk ingin dilihat cantik misal. Ya kayak gitu mah bonus aja. Yang penting goalnya adalah sehat. Oke, stay safe everyone. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.